Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kembali ya di channel Baris Kode bersama saya Hadi Nasution. Nah, masih di materi perulangan, sekarang kita ada di sesi latihan yang kedua. Nah, latihan kedua ini akan menjadi latihan terakhir untuk materi perulangan. Dan kebetulan banget nih, untuk latihan kedua ini soalnya datang langsung dari salah satu penonton ya, atau ada pertanyaan dari penonton. Pertanyaannya kayak gini. Bolehkah beri contoh tutorial untuk membuat perulangan huruf T, D, A? Maksudnya gimana? Jadi, kita harus bikin kayak gini nih. Ya. Kalian pasti sering ya lihat di konsol huruf-huruf kayak gini atau grafik-grafik kayak gini. Itu kita harus bikin kayak gini ya, pakai perulangan. Menggunakan simbol mau itu strip, bintang atau huruf itu sendiri. Ya, itu yang saya tangkap dari pertanyaan ini. Atau contoh lain juga, kalau kalian yang install Composer bisa dicek. Misal di sini Composer. Nah, kita bakal bikin yang macam gini nih, ya. Kita akan mencetak sebuah huruf C atau apa ya, huruf apa gitu di konsol menggunakan simbol tertentu. Di Composer ini dia cetaknya pakai simbol strip dan juga slash, ya. Kayak gitu. Nah, karena tadi di pertanyaan itu hanya ada 3 huruf, TDA, ya. Jadi, untuk video kali ini saya hanya akan mencetak satu huruf, yaitu T. Ya, untuk di video tutorial kali ini. Yang DA-nya itu kalian bisa coba sendiri ya. Sebagai latihan juga, emang itu latihannya. Jadi, otomatis soalnya akan kayak gini. Ya. Jadi di sini kita bikin simbol bintang membentuk suatu huruf, di kasus ini huruf T, di sebuah atau di media konsol gitu ya. Bisa gitu bikin kayak gini, bisa. Oke, pakai perulangan, mau itu pakai for, pakai while, do while, itu bisa. Asal jangan hardcode ya, yang modal system out print line, jangan gitu ya. Well, sebelum kita ngoding, alangkah baiknya kita coret-coret dulu di sini ya. Kita bikin dulu algoritmanya. Jadi untuk bikin kayak gini tuh, yaitu kita anggap aja si konsol ini itu sebagai sebuah tabel ya. Ini basic konsepnya ya, konsep sederhananya. Kita anggap si konsol itu sebagai sebuah tabel. Jadi di sini saya akan bikin sebuah tabel. Oke. Nah, kalau namanya tabel pasti ada baris dan ada kolom kan? Jadi di sini akan saya buat tabel dengan 5 baris dan juga 5 kolom. Kalanya saya ngegambar dulu. Nah, kayak gini. Di sini tuh ada 5 baris dan 5 kolom. Oke, sekarang kita udah punya tabel. Jadi konsepnya itu gini. Anggap si tabel ini adalah sebuah media konsol ya, atau konsol yang ini nih, yang kotak ini. Oke. Anggap aja gitu. Ya. Nah, jadi saya akan mencetak simbol bintang di baris ke-1, kolom ke-1. Saya juga akan mencetak simbol bintang di baris ke-1, kolom kedua. Oke. Begitu juga dengan baris ke-1, kolom ketiga. Sampai membentuk suatu huruf, ya. Dalam kasus ini huruf T. Jadi kayak gini nih. Ya, dapatkan konsepnya nih. Kalau untuk huruf H, gimana H? Ya, bikin aja H di sini ya, di sel-sel tabel ini gitu. Misalkan huruf H itu saya bikinnya dari sini ke sini ke sini, ya. Atau huruf A, H itu pasti ada diagonalnya ya, atau bisa juga gini gitu. Untuk huruf H, A, itu ya. Nah, kasus ini saya bikin huruf T. Oke. Jadi nanti itu kan ada sebuah kondisi di mana ketika si baris itu bernilai 1 ya, ini baris itu bernilai 1 dan si kolomnya itu bernilai 1 sampai 5, maka akan dicetak simbol bintang. Sehingga terbentuklah bintang horizontal kayak gini. Oke, itu kondisi pertama. Juga kondisi keduanya,
ketika si kolomnya itu bernilai 3, ya, dan juga si barisnya itu bernilai 2 sampai 4, maka akan dicetak juga simbol bintang. Sehingga terbentuklah bintang vertikal kayak gini. Ya. Jadi terbentuklah sebuah huruf T. Oke, semoga dapat dipahami. Biar lebih paham, saya tulis juga di sini ya hasil abstraksinya atau poin-poin pentingnya. Jadi di sini nanti akan ada dua variabel yang namanya itu baris dan juga kolom. Ya. Si baris kolom ini itu berjumlah dari 1 sampai dengan 5. Ya, karena tabelnya itu 5 baris dan 5 kolom. Ini adalah variabel atau poin pertama. Poin keduanya itu nanti akan ada kondisi. Jika ya si baris itu bernilai 1 dan si kolom itu bernilai lebih dari sama dengan 1 dan si kolom juga bernilai kurang dari sama dengan 5, maka cetak simbol bintang. Kayak gitu, ya. Ini kondisi pertama. Kondisi ini dapat dari mana? Ya dari tadi, konsep tadi. Ketika kan si baris itu nanti nih itu di looping ya, si variabel baris sama kolom itu nanti di looping dari 1 sampai 5. Ketika si baris itu bernilai 1 dan juga si kolomnya itu bernilai 1 sampai dengan 5, ya, sampai dengan ini. Karena ini kan lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 5, maka cetak simbol bintang, ya, maka cetak ini. Kayak gitu. Juga untuk kondisi kedua, dan jika si kolom itu sama dengan 3 dan si baris lebih dari sama dengan 2 dan juga si baris kurang dari sama dengan 4, maka cetak simbol bintang, ya, atau karakter bintang. Ini kondisi kedua. Kondisi kedua buat bikin apa? Buat bikin ini nih, si bintang yang vertikal ini, ya. Kolom sama dengan 3, ya. Jadi di kolom ketiga baris lebih dari sama dengan 2 sampai baris kurang dari sama dengan 4, ya. Maka akan tercetak seperti contoh soal kayak gini. Oke, semoga dapat dipahami. Ini adalah basic konsepnya untuk membuat huruf menggunakan perulangan. Sebenarnya udah ada banyak konsep ya, bahkan ada toolsnya, ada softwarenya buat bikin kayak gini, itu otomatis. Tapi basic konsep itu kayak gini gitu, salah satunya yang menurut saya mudah untuk dipelajari. Oke. Well, kalau udah dapat poin-poin penting ini ya, udah dapat variabelnya, kondisinya, juga konsep tabelnya ini, sekarang kita akan lanjut ngoding. Kalau udah dapat algoritma gini, ngodingnya lebih gampang, ya. Biar lebih paham, langsung aja kita ngoding. Tadi itu ada apa aja? Ada baris, ya, baris dan juga kolom dari 1 sampai 5, ya. Juga ada kondisi, ada 2 kondisi untuk mencetak bintang. Oke, kayak gitu. Karena di sini kita ada di materi perulangan, jadi saya akan pakai perulangan for. Oke, for. Kayak gini. For pertama ini untuk mencetak baris yang dimulai dari 1, ya, sampai barisnya itu kurang dari sama dengan 5. Kayak gini, ya, kan baris 1 sampai 5. Biar terbentuk tabel, saya juga harus mencetak kolomnya, ya. Ini itu nested for atau nested loop. Kolomnya itu sama, mulainya dari 1 sampai 5, ya. Dan si kolomnya itu di increment. Kayak gitu, ya. Dengan 2 perulangan kayak gini, itu udah terbentuk sebuah tabel di konsol, ya, secara tidak langsung. Oke, coba di sini kita cetak dulu bintang ya, biar lebih kelihatan.
save, lalu kita run. Nah, kayak gini ya. Tapi ini vertikal. Coba kita cetak garis baru setelah mencetak kolom. Nah, kayak gini. Oh, ininya. Ini jangan ln. Tuh, ya. Ini udah membentuk sebuah tabel dengan 5 baris dan juga 5 kolom. Ya. Kayak gitu. Ini tuh sama konsepnya kayak latihan ke-1 ya, yang kemarin itu yang bikin segitiga siku-siku, sama banget konsepnya. Oke. Nah, udah bikin tabel kayak gini ya dari sebuah perulangan, 2 buah perulangan. Sekarang kita tambahkan kondisi yang tadi untuk mencetak bintang ya. Dari hasil coret-coret tadi itu ada 2 kondisi ya. Kondisi itu pakai if. Jika si barisnya itu sama dengan 1 dan ya si kolomnya itu kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan 1 dan si kolomnya itu kurang dari sama dengan 5, oke, maka cetak simbol bintang ya, jangan pakai garis baru. Oke. Nah, ini kondisi pertama. Karena kondisi kedua sama-sama mencetak bintang, kita satuin aja ya di satu statement yang sama. Jadi di sini kita pakai operator OR ya, atau kayak gini. Seperti yang kalian udah tahu kan, OR itu kalau salah satu kondisinya betul, maka si statement ini akan dijalankan. Oke. Nah, untuk kondisi kedua itu tadi gimana? Jika si kolomnya itu bernilai 3 dan si barisnya itu lebih dari sama dengan 2 dan si baris juga kurang dari sama dengan 4 ya, maka cetak ini. Di luar dari kondisi ini enggak cetak apa-apa ya, kosongkan aja kayak gini tanpa garis baru. Oke ya, sampai sini paham kan? Ini untuk kondisi mencetak bintang yang horizontal, ini untuk kondisi mencetak bintang yang vertikal. Nah, jangan lupa ya, untuk udah dari for kedua ini ya, udah mencetak kolom, kita kasih garis baru. Gini doang ya. Nah, sekarang kita run. Tuh, udah nih muncul ya. Huruf T. T ya. Ini huruf T. Beres. Ups, kok hilang? Ya, gitu doang. Nah, sekarang kalian silahkan coba untuk huruf D dan juga A menggunakan konsep yang sama, yaitu konsep tabel kayak tadi. Tinggal diubah aja kondisi di baris dan kolom ini. Ya. Gitu, itu pertama PR kalian. PR kedua, coba saya pengen si fontnya itu jadi bold gitu. Nggak cuman satu baris ini. Jadi bisa jadi si bintang untuk vertikalnya itu ada 2 gitu, ada 2 baris ya. Jadi si fontnya itu bold gitu, ketebalan. Karena ini kan cungkring ya si T-nya itu. Gitu, T-nya itu cungkring. Nah, saya pengen tebal si T-nya itu. Jadi nanti akan mengganda nih, buat bintang vertikalnya akan jadi ganda. Juga dengan si bintang horizontal juga bakal jadi ganda gitu. Intinya saya pengen si T-nya itu jadi bold gitu ya, nggak cungkring kayak gini. Nah, juga kalau kalian ingin lebih paham dari algoritma ini, kalian bisa lakukan tabel tracing. Oke, untuk huruf D dan juga A. Well, semoga dapat dipahami ya, semoga masuk konsepnya. Terima kasih banyak, sampai bertemu di materi selanjutnya.